Halo puji Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita sehat, amin. Saya percaya kita telah diberkati oleh Tuhan, amin. Saya percaya yang terbaik tahun 2024 ini akan terus Tuhan pertahankan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tidak lama lagi kita akan merayakan peristiwa kemenangan. Namun saudara, sebelum peristiwa kemenangan itu ada sebuah tragedi yang teramat sangat, tragedi yang sangat tidak manusiawi yang dialami oleh seorang yang bernama Yesus. Yesus diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Dia dilecehkan, dia dihina sedemikian rupa, dipojok sedemikian rupa, bahkan sampai disalib karena dia dianggap sebagai seorang yang menodai agama Yahudi. Jadi penodaan agama bukan saja dialami oleh Basuki Cahayapurnama, oleh Muhammad Kece, Saifuddin Ibrahim. Dulu ribuan tahun lalu sudah ada yang namanya penodaan agama. Jadi penodaan akibat daripada tuduhan penodaan agama inilah yang menghantar Yesus sampai dihukum mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak bicarakan tentang masalah penodaan agama, tapi saya ingin membahas tentang sifat karakteristik dari dua golongan orang ini tadi yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di kalangan umat manusia. Tidak peduli apakah dia itu sudah beragama atau belum. Tidak peduli apakah dia itu sudah bergereja atau belum. Tetapi karakteristik ini seringkali kita jumpai. Ini perlu saya sampaikan sebagai sebuah peringatan kepada kita, sebagai sebuah pembelajaran kepada kita, agar kita jangan sampai termasuk atau terhisap oleh sifat-sifat daripada kedua golongan ini tadi, saudara. Yaitu golongan yang pertama adalah Yudas. Saudara tahu siapa Yudas? Yudas adalah murid Yesus yang memegang peranan penting dalam kerasulan. Apa peranan penting Yudas, saudara? Dia memegang sebuah kedudukan yang sangat basah dalam kerasulan, yaitu sebagai bendahara. Tetapi kenapa posisi penting ini disalahgunakan oleh Yudas? Kenapa, saudara-saudara? Yudas sudah terkontaminasi oleh roh Mamon. Yudas sudah dirasuki oleh roh Mamon sehingga dia menjadi seorang pengkhianat yang tiada taranya. Tidak peduli apakah dia itu pimpinannya, gurunya, rabinya, panutannya, tidak peduli. Kalau roh Mamon sudah merasuki dia, apapun harus dia lakukan, harus dia teramas sudah. Karena itu kita hati-hati ya dalam kita menjalani hidup ini. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki banyak uang, bukan berarti kita tidak boleh menduduki sebuah jabatan penting, bukan berarti kita tidak boleh kaya raya, bukan berarti kita tidak boleh banyak uang. Tetapi yang harus kita waspadai adalah jangan sampai gara-gara kita mendambakan agar bisa memperoleh uang banyak atau banyak uang, kita lalu melakukan sebuah tindak kriminal. Ini yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita menerapkan 3 hal dalam hidup kita, yaitu halal, haram, hantam. Yang penting aku bisa mencapai
tujuan. Ini yang harus kita masuk pada Yesus. Yudas pada akhirnya berakhir tragis karena dia menjadi pengkhianat Yesus. Hanya dibayar oleh imam-imam kepala dari bangsa Yahudi. Dibayar 30 keping uang perak. Yudas menjadi pengkhianat. Melalui dialah Yesus disesat. Yesus disiksa melalui dia. Sampai sebelum setelah dia menerima uang 30 keping perak tadi, dia membawa serombongan orang besar dengan persenjataan yang lengkap. Ya. Lalu dia menuntun orang-orang ke satu tempat yang di sana sudah ada Yesus. Ya. Lalu dia berkata, kalau kalian tidak kenal orangnya, nanti akan aku kasih tahu bahwa siapa dia yang aku cium, itulah orangnya yang harus kalian tangkap. Kemudian Yudas membawa orang-orang yang sudah bersenjata lengkap tadi, lalu dia mendekat Yesus. Dia sampaikan salam hormat kepada Yesus. Dia berkata, salam Rabi. Rabi itu adalah orang yang terhormat di Israel. Dia adalah guru, atau katakan kalau di Indonesia sebagai seorang kiai-kiai ternama. Dipanggil Rabi. Orang yang sangat disegani, orang yang sangat dihormati. Dan bayangkan saking munafiknya Yudas, karena sudah dihantui oleh roh Mammon tadi. Dia sudah ingin mendapatkan uang yang tidak terlalu banyak. Dia berkhianat, menyerahkan Yesus dengan cara-cara yang sangat sopan dan halus. Dia mendatangi Yesus, dia sampaikan salam kepada Yesus, lalu dia mencium Yesus. Ketika dia mencium Yesus, maka pasukan orang yang sudah membawa senjata lengkap tadi menangkap Yesus. Tapi endingnya, saudara-saudara, sekalipun Yesus berhasil ditangkap melalui perantara campur tangan Yudas, dan Yesus disiksa sampai Yesus mati di kayu salib, tetapi kita melihat endingnya, nasib daripada Yudas tadi, saudara. Alkitab mencatat Yudas tidak menikmati uang hasil dia menjual Tuhan Yesus. Pada akhirnya Yudas mati bunuh diri, saudara-saudara. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, tapi kita mengorbankan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita banggakan, hati-hati saudara. Pokoknya untuk mendapatkan sesuatu, khususnya masalah keuangan, masalah uang, jangan sampai kita terlibat tindak kriminal. Ini pelajaran pertama. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita. Kita harus bekerja dengan benar. Katakan amin. Bekerja, berusaha dengan benar. Percayalah, jika kita bekerja menikmati hasil yang kita peroleh dengan cara yang benar, niscaya kita akan menikmati ketenangan, kedamaian, dan sukacita yang sejatinya tidak ada di dunia kita. Tetapi coba jika kita mendapatkan duit banyak dengan cara-cara yang tidak benar, saya yakin kita tidak akan menikmati ketenangan. Banyak pejabat-pejabat kita berakhir di penjara. Mereka tidak menikmati hasilnya. Sudah tahu polisi yang bernama Sambo, berakhir di penjara. Dia tidak menikmati. Bahkan hasil kejahatannya habis dalam berkembang untuk membayar aparat hukum. Dan pada akhirnya dia tidak menikmati hasil kejahatannya. Karena itu hati-hati kita di zaman yang semakin edan ini, jaga kemurnian iman kita. Amin. Dengan kita murni dalam hal keimanan, saya percaya kita sanggup menepis hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita, di dalam pemandangan Tuhan.
bisa kita tepis dan bisa kita hindari, sehingga kita tidak akan mudah terlibat dalam sebuah tindak kriminal sekalipun orang-orang tidak mengetahui. Hanya Tuhan yang mengetahui. Hati-hati saudara. Ini pelajaran pertama sebelum kita merayakan hari Paskah minggu depan. Hati-hati, jaga keberadaan iman kita, berpegang kepada kebenaran, amin. Niscaya hidup ini pasti mengingatkan. Yang kedua, rombongan yang kedua atau golongan yang kedua adalah serombongan orang banyak tadi. Mengapa dia mau melakukan itu? Karena inilah sifat dasar orang, mudah diprovokasi, saudara-saudara. Baru ini kita melihat di media bahwa ada beberapa kelompok-kelompok tertentu yang terus melakukan upaya untuk menggagalkan kemenangan paslon nomor 2, kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres bulan Februari yang lalu. Mereka berusaha untuk membuat semacam reaksi agar kemenangan Prabowo Gibran dianulir, dibatalkan, ya, dengan mereka demo kemana-mana, demo di gedung DPR, demo di KPU. Padahal yang demo itu adalah orang biasa yang di pertama dikasih duit 50.000, dikasih duit 1.000. Mereka datang dari jauh, misalnya dari Jakarta, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Bogor, ada yang dari berbagai tempat datang, banyak saudara. Itu yang terjadi pada zaman Yesus. Saya percaya imam-imam ini karena telah menyuruh serombongan orang banyak untuk menangkap Yesus. Saya percaya dia ini pasti sudah diiming-imingi oleh imam-imam kepala. Kalau kalian berhasil nanti menangkap orang itu, maka kalian akan kami kasih semacam imbalan, saudara. Dan memang mereka berhasil. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara, sesuai dengan nubuatan Yesus, ketika dia melihat Yerusalem dari kejauhan, dia menangis. Ada Alkitab mencatat dia menangis. Yerusalem, Yerusalem. Sampai dia meratapi bahwa nanti Yerusalem akan dihancurkan. Tidak ada satu batu pun yang akan masih tersusun. Kira-kira demikian bahasanya. Apa yang terjadi setelah Yesus disalibkan, mati, dia naik ke surga, maka tepat pada tahun 70, Jenderal Romawi yang bernama Titus memasuki kota Yerusalem, menghancurkan bait Allah kita. Tidak ada satupun batu yang lagi tersusun di sana. Hancur bait Allah. Dengan hancurnya bait Allah, Yerusalem dikuasai bangsa lain, sehingga berdirilah 2 masjid besar yang kita kenal dengan Masjid Al-Aqsa yang ada di kota Yerusalem, yang sekarang menjadi biang kerok segala masalah dunia. Sampai sekarang, saudara, masalah dunia. Kenapa Timur Tengah berkecamuk? Mengapa di negara Palestina berkecamuk? Cuma karena masalah ini. Alkitab sudah menubuatkan nanti ketika bangsa Yahudi, orang Israel berhasil membangun bait Allah, dan sekarang sudah mereka persiapkan, tinggal menunggu, karena mereka akan membangun bait Allah tepat pada posisi semula di mana Salomo pernah membangun bait Allah pada masa itu. Di sanalah bangsa Israel akan membangun bait Allah yang terbaik. Nah, bagaimana kalau itu dibangun? Dibangun nanti pasti di sekitar masjid yang sekarang sedang dipersengketakan, maka akan memicu perang besar-besaran. Jadi sekarang tanpa kita sadari, kita sedang menuju sebuah perang besar, karena Israel sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk membangun bait Allah.
Semua perlengkapan perabot imam-imam sudah siap dipersiapkan, sudah. Tinggal kapan mereka bisa merobohkan bangunan masjid yang menjadi kebanggaan kaum muslim. Misalnya mereka bangun, dan jika mereka bangun, dunia ini akan bergejolak, maka terjadilah perang yang sangat besar. Oke, kita kesampingkan dulu bahasa itu, ya, kesampingkan dulu, ya. Tapi saya sekali lagi ingin menegaskan bahwa kalau kita menjalani hidup ini, maka kita harus menjauhkan diri dari perbuatan yang membawa kemungkaran pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, dan bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan kita menghindari melakukan kejahatan, yaitu hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Sebab kalau kita sudah hidup dalam melakukan pertentangan dengan kehendak Tuhan, atau kita melanggar firman Tuhan, maka di sanalah kita akan mengalami prahara kehidupan yang tidak ada pernah kita menemukan jalan keluar, kecuali kita bertobat dan kembali kepada kebenaran. Jangan sampai roh Yudas ini masuk kita, menjatuhkan kita. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita masuk dalam golongan segerombolan orang yang mudah diprovokasi. Ya. Amin. Tahu arti diprovokasi? Dipengaruhi, diembus. Hati-hati. Diprovokasi untuk melakukan kejahatan. Ayo anak-anak muda, dalam pergaulan jangan mudah kita diprovokasi oleh teman-teman. Di Pontianak hari ini lagi geger, anak SMP melakukan tindak kejahatan, pembegalan. Ada yang kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, mereka sudah mampu berani main bacok-bacok. Kenapa itu terjadi? Karena pengaruh pergaulan, diprovokasi oleh kawan-kawannya, maka mereka terlibat dalam tindak kriminal. Dan terakhir di mana? Di jurjimsi. Hidupnya di budaya. Jadi pesan Prapaskah tahun ini, yang pertama, jauhi diri kita dari sifat ingin sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Walaupun itu kelihatannya menggiurkan, tapi jika itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus jauhi. Ya. Yang kedua, jangan mudah dipengaruhi untuk hal-hal yang jahat. Jangan mudah dipengaruhi untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ingin hidup elok, ingin hidup ini indah, ingin hidup itu menyenangkan, maka lakukanlah firman Tuhan. Dengan kita melakukan firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu akan membahagiakan hidup kita. Amin. Mensejahterakan, menyenangkan, membuat hidup kita indah. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tinggalkan pola hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita nyanyi lagu, "Ku telah mati dan tinggalkan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan." Sebab Tuhan sudah menebus kita dengan nyawanya sendiri, dengan tubuh dan darah Dia sudah korbankan buat kita. Haleluya, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia tanpa berarti.
Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami di zaman yang sudah semakin edan ini, antara benar dan salah sudah menjadi abu-abu. Seringkali kami larut dan menubruknya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kami hari ini agar kami celik mata rohani kami untuk kami mampu melihat kebenaran yang hakiki dengan kami melakukan firman Tuhan. Kami tidak tergiur dengan tawaran dunia yang sangat menggiurkan. Jika itu tidak berkenan kepada Tuhan, jika itu kami melanggar kekudusan firman Tuhan, maka kami sedang membangun petaka dalam hidup kami. Hari ini kami mau hindari itu ya Tuhan. Mampukan kami agar hidup kami tetap berkenan dalam nama Tuhan. Ajarkan kami juga supaya kami tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang jahat, agar kami mampu memposisikan diri kami tetap tegak lurus, berpegang kepada kebenaran, yaitu Tuhan dan firman Tuhan. Dengan demikian kami percaya hidup kami di tengah-tengah goncangan dunia ini yang sudah semakin edan adanya, kami tetap eksis dalam sukacita Tuhan. Kami mampu menikmati ketenangan dan ketenteraman, maka kami mampu menikmati keindahan dalam hidup ini jika kami melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, jika kami meneliti hukum yang sempurna dan kami berpegang dan melakukannya, kami akan berbahagia olehnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang paling